Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bunga Anissa. Perkenalkan, nama saya Mikael Katma Zakaria. Saya dari kelas AK701 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa hal terkait dengan pertanyaan pada soal UTS semester ganjil ini. Yang pertama adalah kita akan mencoba di slide pertama adalah pertanyaannya adalah, menurut Anda bagaimana perbedaan beberapa terminologi tentang keberlanjutan berikut? Nah, jadi ada beberapa terminologi ya tentang keberlanjutan, dan di sana itu beda-beda gitu. Walaupun pada intinya sama mengenai keberlanjutan itu, dia akan terus dipelihara untuk kedepannya lebih baik lagi, tidak hanya berhenti di saat ini saja. Yang pertama, sustainable development. Jadi keberlanjutan dalam sustainable development itu adalah konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Jadi kita itu memiliki konsep pembangunan yang kebutuhan saat ini kita terpenuhi nih, tapi kita juga memikirkan untuk kedepannya nanti bagaimana generasi-generasi mendatang itu akan menghadapi tantangan yang lebih berat, tapi mereka juga mampu untuk menghadapinya dengan kondisi yang tentunya akan lebih menantang ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu yang kedua, green economy. Keberlanjutan dalam green economy ini adalah yang dimaksud adalah ekonomi berbasis rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusivitas sosial. Jadi seperti yang kita tahu saat ini, semakin tinggi kesadaran masyarakat dan pemerintah mengenai green economy, seperti adanya insentif mengenai kendaraan listrik, karena memang mengapa kita menerapkan insentif yang lumayan tinggi kepada kendaraan listrik, karena memang kita memikirkan kondisi bumi ke depannya nanti agar lebih rendah emisi karbon dan juga polusi semakin terkendali. Jadi kita memikirkan untuk generasi mendatang nanti, mereka agar mendapatkan kesempatan untuk menghirup udara yang lebih hijau lagi, yang lebih segar, tanpa tinggi polutan, seperti itu. Lalu yang ketiga, green accounting. Green accounting ini, keberlanjutan dalam terminologi green accounting adalah sistem akuntansi yang mencakup faktor lingkungan dalam laporan keuangan. Jadi akuntansi ini tidak hanya angka-angka saja, tapi dia ternyata memikirkan juga faktor lingkungan dalam laporan keuangan tersebut yang disajikan dalam angka-angka, sehingga nanti bisa menjadi pertimbangan dari perusahaan tersebut untuk langkah ke depannya. Lalu yang keempat, sustainability accounting. Pendekatan akuntansi untuk mengenai dampak keberlanjutan organisasi. Jadi untuk sustainability accounting ini, perusahaan itu tidak hanya memikirkan mengenai profit mereka di saat ini, mengeruk sebesar-besarnya keuntungan, tapi tidak memikirkan mengenai dampak lingkungan yang terjadi juga. Jadi mereka itu semacam sudah memikirkan untuk CSR-nya juga. Karena memang sustainability accounting ini dapat membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan juga melakukan kinerja secara lebih baik. Dia akan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, lalu menjadi lebih efisien dalam pengambilan keputusan, dalam menjalankan beberapa kebijakan-kebijakannya, dan juga menjadi lebih terbuka kepada masyarakat mengenai produksinya mereka, produknya mereka seperti apa, terus dampak yang mereka timbulkan kepada lingkungan dari pengerukan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Lalu juga bisa menjadi lebih dihormati sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar. Lalu untuk selanjutnya, CSR versus Sustainability Accounting. Jadi pertanyaannya adalah begini. Jelaskan apakah Corporate Social Responsibility dan Sustainability Accounting adalah hal yang sama? Kita akan mencoba menjawab dengan dua hal ya, yaitu persamaan dan perbedaan. Jadi
Persamaannya adalah keduanya fokus pada aspek keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan. Sama-sama mereka memikirkan keberlanjutan dari usaha mereka, sumber daya mereka yang akan mereka pakai, baik alam maupun manusianya, dan juga tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sekitar. Jadi setelah mereka mengeruk sebesar-besar, mereka mengeruk dari masyarakat, hak-hak masyarakat, misalnya alam yang mereka keruk, sumber daya alam yang mereka keruk, itu mereka mengembalikan juga kepada masyarakat dalam bentuk tanggung jawab CSR ini. Lalu apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau CSR itu berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Sedangkan sustainability accounting, dia mengukur, melaporkan, dan menganalisis dampak keberlanjutan dalam konteks keuangan. Jadi kalau CSR itu memang sebenarnya kalau menurut saya itu dia itu adalah terjemahan dari sustainability accounting. CSR itu sudah dalam bentuk eksekusinya kepada masyarakat langsung. Sustainability accounting ini dia itu behind the scene-nya. Dia itu mengukur, melaporkan, dan menganalisis dampak keberlanjutan dalam konteks keuangan. Semua bisa dilihat secara angka. Jadi tidak hanya berdasarkan opini saja, tapi juga ada angka-angka di situ. Karena ini akuntansi. Lalu slide ketiga sekarang. Penerapan CSR di Indonesia. CSR itu kan tadi itu ya, merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan masyarakat dan pemangku kepentingan. Di Indonesia, implementasi CSR ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang mewajibkan perusahaan tertentu, terutama yang berbasis sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena memang CSR ini dia biasanya perusahaan itu menerapkan CSR itu yang mirip-mirip dengan bidangnya mereka. Kita bahas dulu ada 4 poin di sini. Yang pertama itulah program pendidikan dan pelatihan, pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan juga pengembangan infrastruktur. Misalnya nih, ada perusahaan yang dia itu perusahaan tambang, dia biasanya akan berfokus kepada pengelolaan lingkungan, bagaimana pengembalian dari kondisi lingkungan itu seperti sebelum ditambang oleh mereka. Next. Contoh penerapan CSR di Indonesia. Seperti yang tadi saya jelaskan itu, CSR ini di Indonesia itu biasanya dia mirip-mirip apa yang mereka lakukan itu dengan core bisnisnya mereka. Seperti PT Unilever Indonesia. Mereka memiliki program Unilever Sustainable Living Plan. Program ini bertujuan mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendukung penghidupan berkelanjutan. Contoh implementasinya adalah mereka itu melakukan kampanye edukasi kesehatan seperti lifebuoy hand washing untuk meningkatkan kesadaran mencuci tangan di sekolah-sekolah di berbagai daerah. Ini dia itu CSR yang ini memang masih masuk ke dalam produknya mereka, lifebuoy ini. Dan sedikit ada marketing juga di situ ya kan. Tapi pada intinya mereka itu sebenarnya melakukan CSR agar anak-anak itu lebih paham mengenai pentingnya cuci tangan. Lalu juga pengelolaan sampah plastik melalui kolaborasi dengan masyarakat dan untuk mendaur ulang kemasan plastik mereka. Karena memang Unilever ini kan produknya itu kan kebanyakan kebutuhan sehari-hari. Di situ akan banyak sekali sampah plastik yang mereka hasilkan. Sedangkan kita tahu sekarang sampah plastik itu sangat mengganggu ya, dan juga TPA yang ada sekarang itu sudah tidak menampung lagi, sudah overload. Sehingga harus ada sebuah kebijakan dan juga gerakan dari masyarakat selain juga CSR ini untuk mendaur ulang sampah plastik mereka ini agar bisa lebih berguna, bermanfaat, dan juga tidak terbuang begitu saja. Dan memang untuk Unilever ini mereka memiliki program pengolahan sampahnya ini melalui bank sampah itu sudah lama sekali. Sehingga dan itu dirasakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa menabung sampah plastik mereka itu, dan itu digantikan dengan uang gitu kan. Lalu yang kedua, PT Pertamina Persero. Program Pertamina Sobat Bumi
fokus pada keberlanjutan lingkungan dan pelestarian ekosistem. Jadi programnya itulah Pertamina Sobat Bumi. Kenapa namanya Pertamina Sobat Bumi? Kalau menurut saya adalah karena Pertamina ini kan dia kan perusahaan tambang minyak. Mereka mengeruk dari alam sehingga mereka fokusnya adalah untuk pengembalian fungsi alam tersebut ya, dan tidak mengganggu keberlangsungan di masyarakat. Contoh implementasinya adalah yang pertama pengelolaan kawasan mangrove di berbagai daerah pesisir Indonesia untuk mencegah abrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Uh, Yaitu tadi Pertamina itu kan dia memiliki tambang lepas pantai, dia itu menambang minyak di situ kan. Nah, di situ makanya mereka mengambil pengelolaan kawasan mangrove untuk mengembalikan kondisi pinggir pantai itu dan juga mencegah abrasi. Karena memang ketika kondisi pinggir pantai itu di daerah pesisir ini terjaga dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat pesisir itu yang rata-rata eh, profesinya adalah nelayan yang mengandalkan dari pantai, dari pesisir laut, itu akan naik karena memang dari ikannya akan lebih banyak. Lalu yang kedua program pemberdayaan UMKM seperti pelatihan dan pendanaan usaha kecil di wilayah operasi mereka. Jadi selain mereka juga mencoba memperbaiki dari segi alam, mereka juga uh, memberikan pelatihan dan pendanaan usaha kecil di wilayah operasi mereka sehingga masyarakat di situ bisa lebih mandiri secara ekonomi. Nah, sementara itu dulu penjelasan dari saya mengenai CSR dan juga Sustainability Accounting ini. Uh, Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.